Dan saya yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada satupun penyesalan pada diri beliau dan juga orang-orang yang bersama dengan beliau tentang keputusan-keputusan yang sudah beliau buat itu. Artinya, itu yang saya sampaikan sebagai sebuah keberanian yang memang mengalir di dalam nadi mereka sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena lebih daripada kita, pastilah beliau-beliau ini sudah memahami seperti apa jalan dakwah dan apa yang sudah akan terjadi di dalam jalan dakwah. Resiko-resiko apa yang akan ditemui itu pasti sudah hafal di luar kepala. Karena itulah jalan yang beliau pilih itu tidak layak bagi kita juga untuk menyesalinya. Dan tidak layak bagi kita juga untuk menunjukkan kelemahan selain daripada dukungan dan kecintaan kepada beliau yang memperjuangkan kebenaran dengan cara yang beliau yakini. Jadi teman-teman sekalian, dimanapun dan kapanpun dakwah pasti akan menemui sebuah halangan. Dakwah pasti akan menemui sebuah hambatan. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu kemudian ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannah. Jadi Allah bertanya, tentu saja ini adalah sebuah pertanyaan yang bersifat retoris, yang bukan memerlukan jawaban tapi memerlukan sebuah perenungan, memerlukan sebuah introspeksi. Allah sampaikan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Jadi, apakah kamu merasa akan masuk kepada surganya Allah? Yang kamu nantikan, yang kamu harapkan, yang kamu inginkan itu padahal belum datang kepada kalian, selama belum datang kepada kalian, mathalul ladzina khalu min qablikum. Jadi sebagaimana yang telah menimpa atau sebagaimana yang telah datang kepada orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Maka mereka seorang-orang sebelum kalian itu mereka ditimpa oleh al-ba'sa'u, yaitu adalah malapetaka, ditimpa oleh fitnah, ditimpa oleh propaganda, ditimpa oleh tuduhan-tuduhan negatif, caci maki, cela dan nista dan seterusnya. Wad-dharra'u, dan juga mereka ditimpa oleh deraan-deraan yang bersifat fisik, yang itu menimbulkan luka pada mereka. Apakah itu adalah sebuah luka yang kecil ataukah sampai pembunuhan. Wazulzilu, dan mereka digoncang-goncangkan. Hatta yakula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah. Kapankah pertolongan Allah itu akan datang? Ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi Allah sampaikan kepada orang-orang yang beriman, kira-kira kata-katanya begini, sebuah pertanyaan yang harus direnungkan, yang harus menjadi introspeksi bagi kita. Apakah kalian merasa akan masuk surga sebagaimana yang kalian harapkan? Dan sebagaimana yang orang-orang zaman dulu juga pengen sebelum kalian. Jadi bukan hanya kalian aja yang pengen surga, tapi orang-orang zaman dulu itu juga mereka menginginkan surga. Sebelum datang kepada kalian juga sebagaimana yang orang-orang zaman dulu tuh dapat. Jadi orang-orang zaman dulu yang pengen, lalu kemudian mereka dapat surga, katanya Allah, mereka tuh dapat sesuatu dalam perjalanan mereka menuju kepada surganya Allah. Apa yang mereka dapatkan? Allah sampaikan mereka mendapatkan malapetaka, al-ba'sa'u wad-dharra'u, dan deraan, wazulzilu, dan juga goncangan-goncangan. Saking beratnya goncangan-goncangan itu, sampai orang-orang sebelum kita yang mendapatkan surga Allah itu, di dunia ketika mereka dalam perjalanannya itu berkata, ya Allah, kapan sih pertolongan Allah itu akan datang? Jadi bahkan sampai selevel para sahabat yang menemani Rasulullah pun berkata begitu. Maka pada saat itu disampaikan jawabannya oleh Allah, tenang, sesungguhnya pertolongan Allah itu lebih dekat daripada perkiraanmu. Jadi amat dekat, lebih dekat daripada perkiraan kalian.